Halo, berjumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan mempelajari kingdom plantae. Kamu bisa menyebutnya sebagai plantae, kamu juga bisa menyebutkan sebagai plantae, tidak apa-apa. Pernahkah kamu merasakan bahwa di bawah pohon rindang terasa sejuk? Rasa sejuk itu merupakan oksigen yang dihadirkan oleh tumbuhan tersebut karena hasil dari fotosintesis. Sebab tumbuhan pastinya merupakan tumbuhan yang mampu berfotosintesis. Selain oksigen, tentunya juga tumbuhan memberikan manfaat yang sangat banyak terhadap organisme lainnya, tentunya juga kepada manusia. Seperti tumbuhan juga memberikan zat makanan kepada manusia, bisa seperti karbohidrat, vitamin, dan tentunya zat lainnya yang ada terkandung di dalam tumbuhan tersebut. Dan tentunya tumbuhan merupakan komponen penting di dalam ekosistem yang juga kita tahu sejak dulu bahwa tumbuhan tersebut merupakan produsen. Kita juga tahu bahwa tumbuhan ini menempati berbagai habitat. Ada habitat air, kita bisa melihat di air tawar, bisa juga kita melihat ada tumbuhan di air laut, dan kita juga mengetahui bahwa ada juga tumbuhan yang dapat hidup di gurun, bahkan di hutan tropis, serta di tempat-tempat lainnya. Tumbuhan menempati berbagai habitat yang tentunya sesuai dengan kebutuhan kehidupan tumbuhan tersebut. Maka untuk itulah kita harus tahu yang mana saja organisme-organisme yang disebut sebagai tumbuhan, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana kita bisa mengidentifikasi tumbuhan yang ada di sekitar kita. Maka untuk itulah pada bab ini kita akan mempelajari seluruh anggota plantae atau seluruh anggota dari kingdom tumbuhan. Adapun tujuan di dalam mempelajari kingdom plantae adalah supaya kamu dapat mengetahui ciri-ciri secara umum dari seluruh anggota plantae, sehingga kamu dapat melakukan proses pengklasifikasian di dalam pengamatan tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan hidup kamu atau tempat tinggal kamu, sehingga dengan begitu kamu dapat memberikan nama. Dan apabila kamu disuruh membuat laporan, kamu dapat membuatkan nama-nama tersebut sehingga kamu akhirnya dapat mengingat dan seterusnya untuk mengenalinya dimanapun nantinya kamu akan berada. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah itu plantae? Apakah itu tumbuhan? Tumbuhan merupakan organisme multiseluler eukariotik fotosintetik. Artinya seluruh anggota dari plantae ini sudah merupakan organisme yang memiliki membran inti, dan mereka seluruhnya sudah memiliki jaringan dan bahkan organ, serta mereka ternyata memiliki klorofil untuk dapat melakukan fotosintesis. Maka dengan begitu, seluruh anggota plantae atau tumbuhan merupakan organisme autotrof. Autotrof juga sudah kamu tahu bahwa mampu untuk membuat atau mensintesis nutrisi atau makanan bagi diri mereka sendiri. Proses pembuatan nutrisi inilah yang kamu kenal dengan proses fotosintesis. Lalu, kamu harus tahu juga bahwa berdasarkan ada tidaknya pembuluh di dalam plantae atau di dalam tumbuhan, plantae itu sendiri dibagi menjadi dua. Ada yang disebut atracheophyta, ada yang disebut sebagai tracheophyta. Atracheophyta artinya tumbuhan yang tidak memiliki pembuluh angkut, artinya mereka tidak memiliki xilem dan floem. Yang kedua, ada yang disebut sebagai tracheophyta. Arti dari tracheophyta adalah tumbuhan yang memiliki xilem dan floem atau tumbuhan yang memiliki pembuluh angkut. Lalu siapakah tumbuhan atracheophyta? Tumbuhan atracheophyta adalah tumbuhan yang disebut Bryophyta. Bryophyta adalah seluruh anggota dari tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut tidak memiliki xilem dan floem. Siapakah yang menjadi anggota Tracheophyta? Anggota Tracheophyta adalah seluruh tumbuhan yang merupakan Pteridophyta dan juga Spermatophyta. Pteridophyta adalah tumbuhan paku dan Spermatophyta adalah seluruh tumbuhan berbiji. Maka anggota dari seluruh plantae yang ada sekarang harus kamu pelajari adalah Bryophyta atau tumbuhan lumut,
Pteridophyta atau tumbuhan paku, serta tumbuhan berbiji yang kamu kenal sebagai spermatophyta. Satu persatu dari ketiga golongan ini akan saya jelaskan di video berikutnya. Tetap ikuti, tetap belajar,